Video kali ini kita bahas tentang 7 kenyamanan tinggal di Jepang versi on the spot. Ketemu lagi kita bertemu setelah sekian purnama. Akhirnya kita collab lagi sama Mbak Dia. Padahal barusan tadi. Bajunya masih sama, lokasinya juga masih sama, masih di Shinjuku Gyoen. Dan bangunan di belakang kita ini adalah yang ada di anime Kimi no Na wa. Yang penonton anime pasti tahu di belakang ini bangunan apa. Sering muncul. Video kali ini kita bahas tentang 7 kenyamanan tinggal di Jepang versi on the spot. Yang pertama adalah pejalan kaki tuh di sini selalu diutamakan, didahulukan lah. Kayak misalnya kita mau menyeberang di tempat yang nggak ada lampu merahnya, tapi ada zebra cross, kita lagi tengok kanan, tengok kiri, pasti mobil-mobil itu berhenti dan kita didahulukan berjalan. Dia yang selalu didahului. Selanjutnya adalah praktis. Kalau menurutku ya, aku pribadi praktis di sini. Iya, bener-bener. Kayak misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, tinggal cari aja di Google Map, itu pasti ada rute-rute, kita harus pergi ke stasiun mana dan Norikai, maksudnya apa? Norikai itu transit di mana gitu. Dan emang barang-barang elektronik di sini ya bikin praktis gitu. Bener. Teknologi yang belum pernah aku lihat di Indonesia, aku nggak di sini gitu. Ya agak dalam tanda kutip dusun ya, katro itu. Awal datang. Selanjutnya adalah Jepang itu aman. Jepang itu aman, anti kriminal, sedikit sih tingkatnya. Kriminal ada, cuma sedikit banget gitu. Sepedaku pernah hilang, padahal aku parkirnya di rumahku gitu. Cuma karena nggak dikunci, besok paginya aku mau berangkat kerja nggak ada. Karena lapor sepeda lah di polisi. sini tuh berharga gitu loh. Bener Sama payung kak, iya kan? Payung di sini tuh berharga banget loh. Tapi ya kalau pas hujan-hujan gini tuh di kombini tuh di depannya suka ada kayak payung-payung free gitu kan kak. Tapi keesokan harinya dibalikin lagi. Ya, bener. Emang di Jepang tuh gitu peraturannya. Kalau di depan kombini pas hujan kita lupa nggak bawa payung, kita boleh ambil payung itu dan keesokan paginya dibalikin lagi. Makanya Jepang itu mempermudah apapun. Mempermudah apapun. Bahkan orang Jepang itu sama orang asing itu tuh takut gitu. Iya, takut. Takutnya kenapa coba? Ditanya bahasa Inggris. Barusan dia ngomong. Cuma kalau di kota-kota udah terbiasa sama warga asing, biasanya lebih welcome dibandingin sama yang di desa-desa gitu yang belum pernah ketemu orang asing. Biasanya mereka ada yang lebih tertutup. Bener. Takut. Tapi di tempat kerja aku ada bener-bener orang takut orang loh kak. Iya beneran loh. Bener-bener yang saya gini-gini, bener-bener kayak yang oh my god jangan sentuh aku gitu. Pernah trauma kali ya? Iya kali mungkin. Perlu di ini lagi. Perlu di hipnoterapi kayaknya tuh. Tapi ada kak yang baik-baik tuh obacang di tetangga aku tuh kayak aku berangkat kerja tuh suka di selamat pagi gitu, ohayo, kayak disemangatin cari uang yang banyak ya katanya. Boleh. Kalau yang masih muda ya jarang gitu. Paling tetangga cuma satu, cuma salam doang, ohayo gozaimasu. Tapi orang Jepang itu tuh nggak semuanya ngakrapin ya kan. Barang hilang bisa balik. Kalau mantan? Halo mantanku. Kamu di mana? Misalnya kita ketinggalan barang di suatu tempat, tinggal kita balik lagi ke tempat itu pasti masih ada di situ. Kebanyakan gitu. Kalau enggak, kita ketinggalan barang di kereta, kita tinggal hubungin kepala stasiunnya. Kita bilang aja kalau barang kita ketinggalan di gerbong berapa, pasti balik lagi. Pasti balik kok. Tinggal kita ditelepon lagi sama pihak stasiun itu, tinggal bilang katanya oh barangnya masih udah ada di sini gitu. Silakan ambil. Tapi aku pernah loh ngalamin kehilangan. Balik lagi nggak? Kehilangan masa depan. Yang selanjutnya adalah pelayanan publik, kayak misal kita ke kantor kecamatan, ke imigrasi, pelayanannya tuh memuaskan gitu loh. Iya. Dikasih taunya gini-gini dengan rasa sopan, dengan ramah gitu, walaupun kita warga asing gitu ya, dengan mungkin mereka pakai bahasa Jepangnya yang lebih gampang dimengerti gitu. Intinya nggak pernah dijudesin, karena memang Jepang itu memegang prinsip bahwa konsumen itu adalah raja ataupun malah Tuhan. Jadi memang harus melayani secara sempurna
melayani dengan sepenuh hati. Waduh, bahasamu manis banget, bikin aku diabetes. Aduh. Dan Jepang itu tuh gimana ya, bener-bener real, nyata gitu. Kalau kita pergi ke suatu restoran, lihat gambar atau replika-replika di depan, itu bener-bener nyata. Disajikan tuh bener-bener sama kayak yang digambar sama yang direplika. Gambar mie instan ya bungkus sama di dalamnya sama gitu. Di Jepang semuanya hampir ada, terutama barang-barang branded ataupun barang elektronik yang mahal semuanya ada. Yang penting punya duit, cuan. Yang penting punya uang. Pokoknya apapun, kalau punya uang semua bisa. Hampir semua bisa. Jadi kalau ditanya mimpi kamu apa, ya mimpi aku pengen punya uang banyak. Karena apa? Karena kalau punya uang kita bisa ngapain aja, dan mimpi itu bisa terwujud. Apapun mimpi itu kita bisa wujudin kalau kita punya uang. Mimpi itu bisa terwujud karena uang. Kerja terus kerja. Semangat ya. Berapa tahun lagi di Jepang? Tinggal rahasia. Nanti pada nitip nih. Jadi ini aku lagi giat banget nabung nih. Buat persiapan KUA. Resepsi. Sewa gedung mahal. Oke, jadi gitu video kali ini tentang 7 kenyamanan tinggal di Jepang. Jangan lupa di follow Instagramnya Mbak Dia Pitaloka. Bukan, Dia Ambar. Jangan lupa ya di follow ya. Oke, makasih. Terima kasih udah seneng diajakin collab bareng. Bye, see you. Kapan-kapan lagi kita ya. Oke. Di Indonesia, di Sragen. Oke.